Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selalu ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, khususnya di negeri kita dan bahkan juga sampai di negeri sebelah, yakni Malaysia, ada satu doa yang begitu populer, dan doa ini sering diistilahkan sebagai doa nubuat, di mana doa ini dianggap memiliki berbagai khasiat atau fadilah yang sangat agung. Nah, dalam kajian kali ini, agar kita benar-benar memahami segala amal ibadah, harus kita dahului tentu dengan ilmu. Sebab di antara prinsip ahli sunnah adalah bada'al ilmi qoblal qawli wal amali. Selalu mendahulukan ilmu sebelum kita menyatakan sesuatu atau mengamalkan sesuatu. Kita tahu dulu apakah sumbernya sahih, apakah dapat diamalkan, baru kalau itu benar sahih, baik sahih riwayatnya dan sahih pemaksudannya, baru dapat diamalkan. Nah, terkait doa nubuat ini, ana memandang perlu dibahas dalam kajian khusus karena doa ini sudah sangat terkenal, khususnya untuk warga Indonesia dan Malaysia. Karena itu kajian ini akan membahas tema yang ana beri judul menguji kesohihan doa nubuat, baik dari sisi sanad, matan maupun fadilahnya. Di mana prioritas yang hendak ingin ana sampaikan dalam kajian ini mencakup 4 hal, yaitu apa itu sebetulnya doa nubuat, benarkah dan sohihkah sumber doa nubuat ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga benarkah berbagai fadilah yang dinisbahkan pada doa nubuat ini, di mana orang yang mengucapkannya akan mendapat sekian banyak fadilah seperti yang nanti akan disebutkan. Dan tentu pada ujungnya pembahasan kita akan berujung pada bolehkah doa nubuat ini diyakini dan apalagi diamalkan. Inilah pokok-pokok bahasan yang ingin ana bahas dalam kajian kali ini, insya Allah. Saudaraku, kita langsung masuk. Pertama, tentang apa itu doa nubuat. Doa ini dinamakan nubuat, boleh jadi ini berasal dari 2 kata Arab, yaitu nur dan an-nubuwah. Nur cahaya, nubuwah kenabian. Jadi kalau secara bebas berarti doa nubuat, yaitu nur an-nubuwah bermakna cahaya kenabian. Nah, saudaraku, doa ini biasanya kita jumpai di kitab-kitab kecil, ya, yang berisi kumpulan doa. Di negeri kita atau di negeri jiran biasanya ini bisa didapati dalam kitab berisikan doa-doa semisal Majmu' Syarif, sebuah kitab yang di kalangan pondok pesantren dalam tanda petik tradisional sangat masyhur, bahkan hampir semua menggunakan kitab seperti ini. Nah, sekarang kita masuk, setelah kita sedikit mengenal tentang doa nubuat, benarkah doa ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di banyak tulisan-tulisan
yang bisa antum mengetik di Google dan sebagainya. Memang ada banyak di situ dikatakan bahwa doa nubuat ini prinsipnya berasal dari doa yang diajarkan oleh Nabi yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi sedih melihat cucunya yakni Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sakit. Maka saat itu Jibril turun untuk mengajarkan doa yang katanya doa inilah yang menjadi sumber apa yang disebut doa nubuwat. Nah, agar hal ini menjadi jelas, maka mari kita lihat dulu, cek dulu. Benarkah hadis ini? Sahihkah hadis ini? Dan bagaimana kalau sahih, apakah benar yang diamalkan masyarakat kita itu sesuai dengan hadis yang dimaksud? Ini yang mau anak kaji sebagai landasan awal bahasan ini. Saudaraku, kalau sekilas antara doa nubuwat yang tersebar di masyarakat kita dengan apa yang dikatakan di berbagai tulisan bahwa doa ini bersumber dari apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekilas ada kesamaan. Walaupun nanti di dalamnya akan banyak yang menunjukkan tidak benarnya, bahkan boleh disebut batilnya apa-apa yang terkait dengan doa nubuwat, terutama dari sisi klaim fadilahnya. Nah, anak akan awali dulu sekali lagi terkait dengan benarkah doa nubuwat ini ada sumbernya tadi. Maka ingin anak sampaikan. Ada satu hadis yang dimana hadis ini juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 4 halaman 439. Tepatnya saat beliau menafsirkan surat Al-Qalam ayat 51. Yakni satu hadis, yang hadis inilah yang konon katanya dijadikan inspirasi pembuatan doa nubuwat yang nanti akan anak ulas di bagian selanjutnya. Jadi kita perlu tahu dulu, benarkah ini doa ini sebagai sumbernya? Hadisnya begini. Perlu diperhatikan dulu supaya kita punya studi banding yang ilmiah, jelas, dan tidak tertipu. Hadisnya begini. An Aliin, dari Ali bin Abi Thalib. Maka kalau anak menyebut hadis dari Ali, yang dimaksud hadis ini dalam bahasan kali ini. Karena hadis ini sumber periwayatnya ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disandarkan dari Ali. Anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawafaqahu muhtamman, dan saat itu malaikat Jibril melihat Nabi, wajahnya tertunduk lesu, sedih, termenung, kayak melamun gitu, sangat sedih nampak di wajah beliau. Maka saat itu dalam hadis ini dikatakan, faqal, saat itulah Jibril berkata, ya Muhammad, ma hadzal gham alladhi arahu fi wajhik. Hai Muhammad, kulihat murung, tampak wajahmu murung. Makna bebasnya, ada apa gerangan yang menyebabkan wajahmu terlihat sedih, murung? Kenapa? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, Al-Hasan wal Husain asobathuma ain. Kedua cucuku, yakni Hasan dan Husain, tertimpa penyakit al-ain.
Kita tahu al-ain ini dalam prinsip umum masalah yang sahih. Al-ainu hakun, pengaruh mata jahat. Cucuku ini terkena al-ain katanya. Ya. Maka berkata waktu itu Jibril alaihi salatu wassalam, "Shadaqa bil ain fa innal aina hakun." Ya, memang benar al-ain itu. Dan ain itu memang benar, pengaruh mata jahat. Jadi memang ada beberapa makhluk Allah ya yang jika dia melihat dengan matanya akan memberi pengaruh jelek. Ini yang namanya ain. Mungkin bagi yang sering mengaji, sering mendengar istilah ini, pengaruh mata jahat, al-ain. Maka ini ain ini hak, benar adanya. Selanjutnya Jibril alaihi salatu wassalam berkata, "Afala awwaltahuma bihaula'il kalimah?" Ya, bihaula'il kalimat. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah gerangan yang menyebabkan engkau tidak mendoakan saja untuk kedua cucumu itu, Hasan bin Husain, dengan satu doa? Kenapa tidak kau doakan agar cepat sembuh? Makna bebasnya begitu. Maka langsung Nabi kita berkata, "Wa ma hunna ya Jibril." Wahai Jibril, doa apa yang mesti saya baca untuk menyembuhkan penyakit ain, pengaruh mata jahat ini? Maka saat itulah Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan ke Nabi kita doa. Ya, yang ini katanya doa ini yang dijadikan doa nubuat versi yang nanti akan disebut. Anak belum cerita nubuatnya. Ini hadis yang dijadikan landasannya dulu. Saat itulah Jibril mendoakan, mengajarkan doa untuk menyembuhkan penyakit ain. Redaksinya anak bacakan. Allahumma sultanil azim, zal manil qadim, zal wajhil karim, waliyal kalimatit tammat, wa da'watil mustajabat, afil Hasan wal Husain min anfusil jin wa a'yunil ins. Itu doanya segitu, sudah. Doa ini cuma segitu. Ya, kalau terjemahannya, ya Allah yang memiliki kekuasaan yang besar, pemilik anugerah yang kekal, pemilik wajah yang mulia, pemilik kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang mustajabah. Sembuhkan Hasan dan Husain dari gangguan tiupan jin dan al-ain, pandangan jahat manusia. Maka di hadis ini belum selesai. Faqalahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib menceritakan, kan ini cerita, pembawa cerita pertamanya Ali bin Abi Thalib. Setelah diajari oleh malaikat Jibril, ya, Nabi mengucapkan doa itu kepada cucunya tadi. Setelah dibacakan faqoma yal'aban baina yadaihi, tiba-tiba saja Hasan dan Husain ini, ya, begitu dibacakan doa tadi langsung menjadi sehat, langsung berdiri keduanya, ya, yang tadinya Hasan Husain lesu sampai Nabi ikut lesu, dibacakan doa tadi langsung sehat, bahkan yal'aban baina yadai, keduanya bermain di sekitar Nabi. Ya. Kemudian setelah itu maka Nabi berkata, "Awwidhu anfusakum wa nisaakum wa auladakum bihadzat ta'widz." Ya, yaitu mintalah perlindungan baik bagi dirimu, istrimu, maupun anak-anakmu dengan doa ini. Tadi, ya, yang tadi Ana sebut tadi. Doa yang dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ikhwan azanillah wa iyyakum. Sekarang mari kita cek dulu. Apakah
hadis ini sahih? Ini awal dulu. Sebelum kita belum cerita tentang doa nubuat nanti. Sebab mengatakan sumbernya katanya doa nubuat ini dari hadis yang tadi saya bacakan. Sahih tidak? Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui. Hadis ini dalam sanadnya ada rawi yang namanya Al-Harith bin Abdillah Al-A'wari Al-Hamdani Al-Kufi, yang lebih dikenal dengan Abu Zuhair. Nah, ulama-ulama kritikus hadis, memang ada beberapa ulama yang mensahihkan, tapi ternyata tak sedikit yang telah mencela rawi ini dengan celaan yang keras. Dan kita tahu dalam ilmu hadis bahwa al-jarhu mubayyanus sababah muqaddamun ala ta'dil. Jika ada seorang rawi sekalipun telah dipuji oleh beberapa ulama hadis tapi dicela oleh ulama lain dengan menjelaskan sebab-sebab tercelanya rawi ini, maka yang mencela lebih didahulukan. Sebab berarti yang mencela lebih teliti, lebih tahu ini kelemahannya di sini. Itu kaidah dasarnya seperti itu dalam ilmu hadis. Al-jarhu mubayyanus sababah muqaddamun ala ta'dil. Nah, sama ini tadi, rawi yang namanya Al-Harith bin Abdillah Al-A'wari Al-Hamdani Al-Kufi ini ternyata telah banyak ulama yang melemahkannya. Di antaranya Ibnu Ma'in mengatakan dhaif, lemah rawi ini. Pernyataan senada juga dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Lihat dalam Tahdhibul Kamal juz 5. Lengkapnya juz 5 halaman 246 sampai 249. Ibnu Sa'id juga melemahkan ini dalam Tabaqat Ibnu Sa'id juz 6 halaman 186. Daroqutni juga melemahkan rawi ini. Lihat dalam Tahdhibul Kamal juz 5 halaman 252 catatan pinggir nomor 2. Juga Imam Tirmidzi termasuk melemahkan Al-Harith bin Abdillah Al-A'wari ini. Sebagaimana bisa kita cek dalam Al-Jami' juz 3 halaman 168. Ibnu Hibban bahkan menganggap rawi ini sebagai orang yang sangat cenderung pada Syiah ekstrim. Ya, perawi ini Al-Harith bin Abdillah Al-A'wari ini, Ana menyingkat dengan Al-A'wari saja untuk selanjutnya. Al-A'wari ini sangat cenderung gandrung kepada Syiah yang ekstrim. Ya. Dalam Al-Majruhin juz 1 halaman 222, Ibnu Hibban berkata, kana ghaliyan fit tasyayyu wahiyan fil hadis. Al-A'wari ini berlebihan dalam kesiahannya. Terjemahan bebasnya seperti itu. Berlebihan dalam kesiahannya. Wahiyan fil hadis. Bahkan dalam bidang hadis, beliau ini termasuk wahan, sering ragu-ragu dalam periwayatannya. Ini dikatakan Ibnu Hibban. Bahkan yang lebih tajam dari itu, jadi sebagian mengatakan dhaif. Tadi seperti yang Anda sebutkan. Ibnu Hibban lebih tajam lagi, ini Syiah yang cukup ekstrim. Ya. Bahkan ada yang menganggapnya pendusta. Levelnya berat kalau ini sudah. Bisa palsu jatuhnya derajat hadis ini. Di antaranya Abu Bakar bin Abi Ayyas mengatakan innahu sahib kutub kadzdzab. Orang ini biasa memiliki mencatat kitab-kitab yang penuh dengan kedustaan. Abu Khaisamah mengatakan kadzdzab, pendusta. Dan yang menyebut pendusta ini bukan cuma Abu Bakar bin Abi Ayyas, juga bukan cuma Abu Khaisamah, tapi ini juga dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan Abu Ishaq Al-Hamdani. Lihat lebih lengkap
dalam Tahdhibul Kamal juz 5 halaman 246 sampai 249. Dengan penjelasan ini kita sekali lagi ikhwan belum bicara tentang doa nubuat yang tersebar di masyarakat. Kita masih bicara konon kabarnya ini sumbernya dari hadis Ali tadi. Anda sudah dikatakan kalau hadis Ali yang dimaksud doa tadi. Ternyata ini pun hadisnya minimal ini lemah, bahkan sangat berpotensi palsu, dikarenakan tadi Al-A'wari ini Syiah yang tajam, bahkan beberapa kritikus hadis menyebutnya kadzdzab, pendusta orang ini. Bagaimana hadis ini akan dijadikan rujukan kalaupun ia benar? Ternyata hadis ini sekali lagi tidak sah. Ini yang pertama perlu ana sampaikan. Selanjutnya ikhwan, ada berbagai bukti. Ternyata doa nubuat yang beredar di masyarakat, ya, yang asalnya ini dari kitab salah satunya Majmu' Syarif, sangat banyak bukti-bukti yang menunjukkan doa ini layak untuk kita jauhi. Tidak boleh untuk kita yakini, apalagi diamalkan. Terutama jika melihat sisi apa yang dianggap fadilahnya. Agar masalah ini menjadi jelas, ana ingin sampaikan, ikhwan, ya, sampai dalam cerita yang beredar di berbagai tulisan, karena penulis kitab ini pun tidak jelas ini doa nubuat ini sebetulnya siapa yang nulisnya. Tidak ada yang berani memastikan, apalagi sanadnya. Siapa ini? Ulama mana? Ya, ada yang sampai mengatakan konon katanya Sunan Bonang pernah mengijazahkan doa ini secara langsung pada Sunan Kalijaga. Akhirnya lebih dekat pada dongeng gitu. Kalau diterusin mana sanadnya? Cerita sampai ini mana? Sulit. Siapapun silakan datangkan yang bisa memastikan kesohihan sanad kisah ini. Doa nubuat ini. Awas, kalau hadis tadi selesai ya. Hadis mah sudah ini. Sekarang doa nubuatnya yang Anda maksud. Lebih spesifik lagi. Ya. Perlu kita ketahui. Kalau kita melihat isi doa nubuat, sekarang kita nubuat. Sama enggak sih Ustaz? Barangkali ada yang bertanya. Doa nubuat yang sekarang tersebar di masyarakat dengan tadi hadis yang tadi hadisnya lemah atau bahkan palsu. Sama enggak sih isi doanya? Ternyata di dalamnya berbeda. Bahkan kalau secara lengkap hampir Anda hitung mungkin 4 kali lebih banyak isi redaksinya di doa ini, penuh tambahan di doa nubuat ini. Sudah sumbernya saja lemah atau bahkan palsu tadi riwayat yang dari Ali radhiyallahu anhu. Ditambah kalau doa nubuat yang tersebar di masyarakat ditambah-tambah lagi. Sudah sumbernya nggak jelas siapa penyusunnya, isi redaksinya pun ditambah-tambah lagi. Coba kita bandingkan. Supaya antum benar-benar paham. Jadi kita ketika menghukumkan, bukan karena kita kebencian pada satu kaum semata-mata. Demi Allah. Kita punya landasan ilmiah. Kita paparkan. Seadanya. Kita paparkan dengan ilmiah. Bukan dengan fitnah. Bukan. Rujukan ilmiahnya kita sampaikan. Dari sisi sanad kita sampaikan. Hadisnya kita sampaikan. Ya, bagaimana perkataan ulamanya kita jelaskan ini. Bukan sekedar, wah ini golongan Wahabi. Mereka biasanya paling gitu. Kalau udah kehabisan akal, nggak bisa nyalakan misalkan secara sanad. Jauh. Ya, kita tidak boleh cara begitu. Kita kalau tidak cocok, tidak setuju, paparkan ilmiah. Hujah, alasan yang ilmiah. Jangan sekedar emosi. Nah, kita kembali ke masalah ini. Saya akan mengulangi supaya antum paham tadi isi doa yang dari Ali dulu. Saya perdengarkan ulang, ya.
udah tadi yang doa dari Ali pun tadi yang riwayat tadi lemah atau bahkan palsu, ya. Lalu bandingkan dengan doa nubuat yang beredar di masyarakat, ya. Bandingkan panjangnya dan isinya. Coba kita lihat. Saya ulang dulu isi doa dari hadis Ali tadi. Begini. Allahumma dzal sultanil azim dzal mannil qadim dzal wajhil karim waliyal kalimatit tammat wa da'awatil mustajabat afil hasan wal husain min anfusil jin wa a'yunil ins. Selesai. Itu yang dari riwayat Ali. Jelas ya? Bisa diukur-ukur. Sekarang kalau yang ada beredar di masyarakat, bagaimana? Ana bacakan supaya antum bisa bayangkan. Ya, yang tadi pun lemah, ya, udah lemah ditambah-tambahin, ya, lemah atau bahkan palsu tadi. Begini, ya, yang terdapat dalam terutama dalam Majmu' Syarif bunyinya. Allahumma dzi sultanil azim wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammat wa da'awatil mustajabat akilil hasan wal husain min anfusil haq ainil qudrati wan nadirin wa ainil insi wal jin wa in yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin wa mustajabu luqmanal hakim wa warith. Kita ini belum selesai ya. Wa waritha Sulaimanu Daud alaihi assalam al-wadud dzul arsyil majid tawil umri wa sahih ajsadi waqdi hajati wa akthir amwali wa awladi wa habib linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani Adam alaihi salam man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alaihi alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Terus belum selesai, ada tambahan lagi dikit lagi. Anak cukup segitu. Dari situ saja antum lihat perbedaan tadi yang redaksi awal dengan yang tadi yang terakhir Anda baca itu doa nubuat. Ya, berapa lipat panjangnya bedanya. Jika sudah dipahami, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ikhwan, untuk menunjukkan betapa kacaunya doa nubuat, awas. Ana minta antum fokus sekarang, lupakan dulu hadis yang dari Ali. Sekarang kita fokus doa yang diklaim doa nubuat. Entah apa dari Sunan Bonang atau dari Syekh siapa, nggak tahu lah pokoknya mah. Karena memang nggak ada kejelasan sanad. Kacau doa ini. Sumber walaupun ngaku-ngakunya tadinya dari hadis Ali sumbernya, nggak taunya hadis Alinya aja lemah atau bahkan mungkin palsu. Apalagi yang ini ditambah-tambahin lagi. Sudah gitu ada beberapa petunjuk yang menunjukkan batilnya doa nubuat. Jelas ini nggak mungkin dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ada banyak bukti. Contoh, dari sisi ilmu alat, bahasa, ya, nahwu, doa nubuat ini bagi yang sedikit saja mengerti bahasa Arab jelas kacau. Bayangkan, ana berikan contoh. Di doa nubuat itu tulisnya begini, Allahumma wissulton. Pakainya wi as-sultan. Mestinya dibacanya bukan wi, tapi za. Pakai alif, bukan pakai ya. Bukan wi, tapi za. Ya, dibacanya Allahumma za as-sultan, bukan wi as-sultan. Mengapa?
Yang ngerti bahasa Arab sedikit tahu bahwa munada mudhof itu harusnya dibacanya mansub, bukan majrur, bukan. Mesti dibaca mansub. Dan ini bukan cuma terjadi begitu kesalahan tulisan itu. Kalau mungkin apa ini nulisnya salah, tidak. Di bawahnya sama kesalahannya tadi. Ya, dibacanya ya itu harusnya mansub, dibacanya majrur. Ya. Contoh di sambungannya, ya. Di doa nur buat ya, wazil manil qadim. Mestinya bukan wagi, bukan kasroh di depannya ya. Mestinya kalau secara bahasa wazal, ya, pakainya alif di depannya, ya. Ini jelas entah karena memang yang menulisnya nggak paham bahasa Arab atau bagaimana. Sambungannya juga sama. Mungkin apa salah tulis? Bukan cuma 2 kali, ketiganya salah. Ditulis lagi wazil wajh al-karim. Lagi-lagi wazil. Mestinya wazal. Ya. Enggak, di depannya ada alif. Mestinya begitu. Dari sini saja kesalahan pertama belum apa-apa dari sisi bahasa. Enggak mungkin keluar dari lisan Nabi SAW. Ya, bagi yang sedikit mengerti bahasa Arab, ya mungkin paham. Ngaco ini. Dari segi ilmu nahwu. Ditambah lagi, ya, kalau yang hadis dari Ali tadi, yang pertama Anda bawa, secara gramatika bahasa Arab justru benar, walaupun hadisnya doif atau mungkin palsu, tapi benar gramatikanya, yaitu Allahumma zassultonil azim, pakainya za as-sultan, bukan zi. Benar. Ibaratnya walaupun hadisnya lemah, palsu, dari sisi gramatika ini mungkin yang ngarang orang Arab asli, yang ini nggak tahu, yang udah ngaco, ngawur, imitasi yang mestinya nggak paham bahasa Arab. Ya, kalau yang tadi sudah benar, Allahumma zassulton. Ya, makanya juga dia bukan kasroh di depannya ya, tapi alif, za as-sultan. Dan ini yang benar secara gramatika bahasa Arab. Ini sudah semakin menunjukkan doa nubuwah ini jelas menunjukkan ya, dengan berturut-turut kesalahan dalam hal yang paling sederhana tidak mungkin keluar dari lisan Nabi SAW. Ini ada yang ngarang, dan yang ngarangnya sangat berpotensi tidak paham bahasa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, di doa nubuwat ini ada banyak ya di dalamnya permintaan. Kalau di dalam doa yang dari Ali tadi, intinya doanya cuma 2 fokusnya. Apa? Gangguan tiupan jin dan al-ain, 2. Kalau di sini, di doa nubuwat yang tadi Allah baca panjang, kalau ngerti bahasa Arabnya, itu banyak isinya. Ditambahi lagi doa-doanya. Di antaranya di situ, ya, tawil umri. Ya, di doa nubuwat nih. Ya Tuhanku, panjangkan umurku, wa akhir amwali wa auladi, dan perbanyaklah harta dan anak-anakku. Salah satu isinya itu kalau tadi doa terjemah nubuwat, doa nubuwat itu Anda terjemahkan seperti itu. Ya, jadi kalau yang doa dari Ali bin Abi Thalib, hadis yang pertama itu inti doanya kan cuma 2 tadi, yaitu berlindung dari gangguan tiupan jin dan al-ain. Kalau ini ditambahi lagi, tawil umri wa akhir amwali wa auladi. Sebetulnya ikhwan, apakah berarti Ustaz tidak boleh doa panjangkan umurku, berikan, anugerahkan aku harta dan anak yang banyak? Maka perlu anak sampaikan agar tidak salah paham. Doa semata-mata dengan mutlak agar kita diberi umur panjang, harta banyak, anak banyak, ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Mengapa? Berapa banyak orang yang umurnya panjang tapi dalam kemaksiatan? Berapa banyak? Dia mungkin umur sudah 90 tahun, habis masa-masa hidupnya dalam kemaksiatan.
Apakah itu kebaikan? Panjang umur. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, tapi berakhir dia digunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak yang anaknya banyak, tapi itu sedikit pun tidak membawanya kedekatan pada Allah. Jadi kalau sekedar doa, panjang umur, harta banyak, anak banyak, itu bukan jaminan kebaikan. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya yang mulia. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin wa banina nusari'u lahum fil khairat. Kata Allah, ayahsabun, apakah mereka mengira annama numidduhum bih, jika saja kami berikan kepada mereka itu mimmalin wa banin, kami berikan mereka ini harta yang banyak, anak yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami memberikan kebaikan kepadanya. Itukah yang kalian kira? Kalau harta banyak mulia, anaknya banyak mulia. Ini kalimat yang tidak butuh jawaban. Tidak ada jaminan. Makanya di ujung ayatnya Allah tutup, bala yash'urun. Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar, kata Allah. Enggak ada jaminan anak banyak, tidak ada jaminan harta yang banyak, itu berarti orang itu mulia. Tidak ada jaminan pula umurnya panjang berarti dia baik. Karena berapa banyak tadi orang umurnya panjang habis dalam kemaksiatan, orang yang diberi kekayaan habis dalam kemaksiatan, dan orang yang memiliki anak tidak menjadikan anaknya itu soleh berbakti, tapi dia tidak pernah mengarahkan, akhirnya menjadi bencana baginya. Berapa banyak? Makanya yang penting doanya bukan cukup, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak, anak yang banyak, umur panjang. Yang lebih penting dari itu, panjang dan berkah. Keberkahan. Kemanfaatan dunia akhirat. Untuk apa panjang umur kalau kemaksiatan? Untuk apa harta banyak kalau justru akan menyeret dan membebani kita dengan dosa? Dan untuk apa kita punya anak banyak kalau pada akhirnya kelak justru itu akan menyeret kita ke dalam neraka? Maka kita minta kepada Allah umur yang panjang tapi penuh kebaikan. Ya, harta yang banyak tapi mengandung keberkahan, anak yang banyak juga yang berkah. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2330. Ya, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah sahih li ghairih. Pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Ya Nabi, manusia mana yang terbaik? Maka jawaban Nabi apa? Man tola umuruh, siapa yang panjang umurnya tapi tidak cukup panjang umurnya. Yang penting bagian belakangnya apa? Wahasuna amalu, dan baik amalnya. Ya, umur panjang tapi kebaikan. Kalau umur panjang habis untuk kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ya percuma, bahkan hanya mengumpulkan dosa. Makanya Nabi menjawabnya, tola umuruh, umurnya panjang tapi hasuna amaluh, amalnya bagus. Hartanya digunakan untuk jalan Allah, umurnya untuk ketaatan, menegakkan sunnah, itu yang bagus, yang benar, yang diharapkan. Dan saat Nabi doa untuk sahabat yang mulia Anas bin Malik, sebagaimana terekam dalam Sahih Bukhari 1982 dan Muslim 660, Nabi pernah mendoakan sahabat beliau, yaitu Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma rzuqhu malan, ya Allah tambahkan rizki berupa harta, wawaladan, dan rizki berupa anak. Cukup tambahkan? Tidak. Tapi apa? Wabariklah, dan berikan keberkahan padanya. Anak banyak, harta banyak, tapi penuh keberkahan. Ini makanya tidak cukup Allahumma rzuqhu malan wa waladan, tapi wabariklah. Ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwan,
Azanillah wa iyyakum. Jika ini telah dipahami, jadi tadi udah doa nubuat ini. Ya, kita sekarang tahu tidak jelas siapa penyusunnya. Enggak jelas dari mana ini. Kalau mau diriwayatkan katanya ini sumbernya dari Ali, hadis Alinya juga ternyata lemah atau palsu. Kalaupun ditakdirkan ini sahih, ternyata ini ditambah-tambahi. Gitu ya. Jadi baca itu. Apa kalau sudah begitu gramatika bahasa Arabnya ngawur lagi. Tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Ya, seperti yang tadi sudah anak sampaikan. Sekarang yang paling parah, ini bagian terpenting supaya antum tahu. Yang paling parah ini adalah menyangkut apa yang diklaim fadilahnya. Ini ya, di kitab-kitab, di masyarakat yang beredar bersumber dari buku-buku semacam itu, ya, dikatakan bahwa siapa yang membaca doa nubuat, awas doa nubuat ini punya fadilah sangat banyak. Di mana ternyata kalau kita teliti, yang diklaim sebagai fadilah itu adalah kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalamnya ada yang berpotensi mengandung kesyirikan, dan anak akan buktikan. Ya, mari kita lihat. Ya, beberapa bukti masalah ini. Mengapa Ikhwan? Perlu kita sampaikan. Mengklaim suatu bacaan doa zikir yang dibikin sendiri, lalu dikatakan utama dibaca di hari tertentu. Kalau kita buat doa bebas dengan kita tidak melazimkan, merutinkan, ya tak mengapa. Ya, doa kita yang dimengerti sendiri. Tapi kalau sudah mulai menentukan nih, saya ijazahkan doa ini kepada Anda, zikir ini dibaca bagusnya malam anu sebanyak sekian kali, apalagi ditambahi fadilahnya, ini sudah urusan ghaib. Barang siapa yang berani menetapkan fadilah sesuatu yang tidak bersumber dari nas-nas syar'i, maka demi Allah dia pendusta. Bukankah Anda tidak akan pernah tahu ini pahalanya apa, manfaatnya apa? Karena nyangkut urusan ghaib. Dari mana tahu bahwa kalau baca malam anu, dibaca malam anu sekian kali, maka Anda akan begini dan begitu. Dari mana? Apakah wahyu masih turun kepada Anda atau setan yang sebetulnya turun pada Anda? Harus jelas. Zaman sekarang masih aja mau dibodohi. Jadi jangan tertipu dengan istilah ijazah. Ijazah ini apa, mau ijazah dari manapun, Anda sudah menerka masuk perkara gaib, menganggap apa yang Anda sampaikan itu untuk dirutinkan di hari tertentu, waktu tertentu, jumlah bilangan tertentu, seakan-akan ini yang wali dari Nabi SAW, atau bahkan kadang lebih, Anda dajjal. Anda tidak punya hak, harus tegas. Jangan begitu. Anda mau doa sendiri, redaksinya sendiri, selama itu tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, dan bukan hal yang rutin, walau yang utama bahasa Arab, silakan. Tapi ketika Anda mulai berani nambahkan, doa yang saya bikin ini, ya, jika dibaca malam anu sebanyak sekian kali, pahalanya begini dan begini, apalagi diijazahkan, dikobiltukan, apalagi ujung-ujungnya diduitkan, dajjal. Jangan menipu. Urusan gaib, fadilah ini nggak boleh kita ngarang-ngarang. Wallahi nggak boleh. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci kita perkara gaib. Tak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Dia. Tentang bagaimana pahala apa yang spesifik kita nggak tahu. Kalau Allah tidak mengatakan atau diucapkan oleh Nabi kita SAW, Anda, siapapun Anda, haram Anda berkata ini fadilah, ijazah, qabil tuh baca sekian malam Jumat ini haram. Tidak boleh. Anda mau amalkan untuk sendiri. Itu pun jangan dirutinkan, apalagi jangan dianggap lebih baik dari zikir yang dari Nabi. Parah ini. Apalagi untuk ke umat, seolah-olah Anda punya hak langsung hubungannya dengan Allah, dapat wahyu baru. Ini dajjal. Naudzubillah.
Urusan gaib itu nggak boleh. Jangan kata sekelas orang sekarang. Ini sekelas Nabi. Beliau tidak pernah tahu urusan gaib. Nggak pernah tahu. Mana yang bisa memberi manfaat. Mana yang bisa menghindarkan bahaya. Nggak pernah tahu. Kecuali yang Allah berikan. Makanya dalam ayatnya yang mulia. Al-A'raf 188. Sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi kita untuk mendeklarasikan kepada umatnya. Apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma Allah. Katakan, hai Muhammad SAW. Suruh apa? La amliku li nafsi naf'an wa la darran. Untuk diriku saja, aku tidak bisa mengambil manfaat atau mencegah bahaya illa masya Allah, kecuali sekedar apa yang Allah tetapkan padaku. Lalu apa? Ayat yang belum selesai. Walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khair. Kalau aku tahu urusan ghaib, aku akan mengusahakan sebaik-baiknya kebaikan, semaksimal mungkin kebaikan. Wa ma massani as-su', dan aku tidak pernah ditimpa musibah. Buktinya berapa kali Nabi terkena musibah, tertombak. Ya, sedih. Kenapa? Beliau nggak tahu musibah. Kalau beliau tahu yang gaib, semua tahu, beliau tidak akan pernah musibah. Makanya ayat Quran mengatakan, kalau aku tahu yang gaib, aku nggak akan pernah terkena musibah. Lalu beliau tutup dengan ayat Quran. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Aku nggak tahu, kecuali sebatas yang Allah informasikan. Nggak pernah Nabi ngarang sendiri. Nah, ikhwan azani Allah wa iyyakum. Jika ini telah dipahami, ya, prinsip ini, maka sekarang yuk kita lihat kitab nubuat ini diklaim entah oleh penyusunnya, Anda nggak tahu tadi kalau disebut penyusunnya nggak jelas, sanadnya nggak ada yang jelas siapa, tapi diklaim entah tersebar di buku-buku. Kitab ini punya khasiatnya, bahkan yang datang dari Nabi kalah. Ini parahnya nih, yang boleh begini nih. Ya, khasiat fadilahnya. Anak akan sebutkan di antara fadilah yang dikaitkan dengan doa nubuat ini. Ya, pertama fadilahnya bahkan yang terkait meyakininya bisa minimal bid'ah, rusak ini. Ya, di situ dikatakan di antara fadilah yang ini, ya, yaitu menghubungkan waktu tertentu. Dihubungkan dengan waktu tertentu, nantinya ada fadilahnya begini. Yang fadilahnya ini bahkan lebih hebat dari apa-apa zikir yang datangnya dari Nabi. Ini kan parah. Yang dari Nabi aja sampai enggak segitunya. Ini doa-doa karangan orang sekarang yang modal qabil tuh. Ya, dikatakan ini barang siapa membaca ini malam anu misalnya. Contoh nih. Di situ dikatakan, ya, hajat akan dapat terkabul jika orang membaca secara rutin setiap selesai sholat fardu, baca doa nubuat rutin. Ini kan mau menyamai syariat yang zikir-zikir syar'i, yang Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu pun tidak disebut hajatnya semua dapat terkabul. Ini mau menyamai syariat. Dari mana tahu bahwa dengan membaca doa nubuat Anda semua hajatnya terkabul? Siapa? Apakah Jibril alaihi salatu wasallam telah datang kepada mereka si pembuat ini? Mewahyukan kepadanya? Mana sanadnya? Juga dikatakan lagi, ya, di situ, ya, dapat diampuni dosa kita ini jika baca doa nubuat katanya ketika matahari terbenam. Dari mana dia tahu saat matahari terbenam?
baca doa nubuat, maka dosanya diampuni. Dari mana? Masa yang begini, ini kan masalah-masalah gak bisa ijtihad. Ini urusan wahyu. Ghaib. Kapan saat utama doa? Kalau tidak ada nas, haram kita mengarang. Dari mana dia tahu? Bahwa doa nubuat kalau dibaca tadi, saat matahari terbenam, doanya, ya dosanya akan diampuni. Ini contohnya. Ya, bahkan ada lagi, dapat menjauhkan dari kekufuran dan perbuatan maksiat jika dibaca 50 kali setiap malam Jumat. Allahul musta'an. Dari mana hitungan 50 kali? Apakah Jibril telah turun kepada si pembuat ini, dajjal-dajjal yang ngarang-ngarang misalkan? Siapa yang menurunkan wahyu? Bukankah wahyu telah terputus? Tahunya dari mana? Yang 50 kali. Mimpi dari si Abdul Qadir Jailani, nanti ngakunya lagi. Allahumma sholli. Setiap malam Jumat. Tahu dari mana dia? Kalau hadis, datangkan hadisnya. Ya. Ini juga di situ ada lagi, jika dibacanya setiap malam Ahad akan awet muda. Allahul musta'an. Ini orang yang dongeng, kitab dongeng atau apa, tahu dari mana? Ya. Ya, juga dikatakan wajah akan terus tampak terlihat cantik jika dibaca setiap malam Kamis. Jadi khasnya bahkan per malam ada spesial. Allahul musta'an. Tidak diragukan, ini kedustaan. Ini contoh fadilahnya yang sama sekali nggak ada. Nggak ada dalilnya satu huruf pun. Tak cukup di situ, yang lebih ngeri lagi, bahkan bisa menjerumus kepada kesyirikan, terutama dalam pembuatan jimat. Dari buku doa-doa model ini, coba saja, di situ dikatakan fadilahnya bahwa doa nubuat dapat menjadi penjaga rumah dari gangguan jin, sihir, santet, dan lainnya jika ditulis lalu disimpan dalam rumah. Bukankah ini jimat bentuknya? Mengajarkan kesyirikan. Man ta'allaqo syai'an faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, yakni jimat, dijadikan jimat, hatta dari yang dia klaim, dari apalagi dari yang gak jelas sumbernya. Digantungkan, disimpan, nanti rumah aman dari gangguan jin, sihir. Ini kadzab. Ya. Juga dikatakan dapat menyelamatkan serangan hama jika ditulis dan diletakkan pada tanaman. Pantesan di kampung-kampung pada minta ke yang dianggap kiai, minta ditulis doa nubuat, taruh untuk musir tikus. Obat tikus nanti nggak laku nih, saingan berat nih, sama doa nubuat. Allahul musta'an. Dari mana tahunya? Ini mendorong orang bikin jimat akhirnya ini. Duit ujungnya mah. Ahlul bid'ah nggak jauh-jauh dari fulus ujungnya. Demi Allah. Ujungnya begitu. Ketenaran, duit. Ya. Dengan membodohi orang-orang awam. Bahkan katanya dapat mengusir jin dari tempat-tempat angker jika ditulis dan diletakkan di tempat tersebut. La haula wala quwata illa billah. Asli kepercayaan jahiliyah. Ya. Dianggapnya jadi masyarakat diajak berpikir yang semacam itu lebih ini. Fokusnya di mistik. Kenapa? Lagi-lagi ujungnya duit. Udah pasti nggak jauh-jauh dari situ. Dijual dia. Nih doa nubuat dari si fulan Syekh Anu. Tak 200.000, ya. Allahul musta'an. Ya. Bahkan ada yang lebih parah. Apa? Dapat bertemu dengan jin. Allahul musta'an. Ya. Bisa bahkan bertemu katanya dengan raja jin jika dibaca di tengah malam dalam keadaan suci, ketemu dengan raja jin. Astagfirullahaladzim. Hadza buhtan azim. Ini kedustaan. Ini ya sudah sumbernya nggak jelas, fadilahnya ngaco. Yang bahaya, yang lebih merusak akidah fadilahnya. Doa nubuatnya sendiri, isinya kalau Anda lihat hampir tidak ada yang menyimpang kalau isinya secara umum. Tapi ketika dihubungkan dengan fadilah, nyaris berisi kerusakan akidah. Mendorong jimat, kesyirikan, gulu, ya.
Ini. Bahkan ada lagi katanya apa? Dapat bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi jika dibaca 100 kali sebelum tidur. La haula wala quwwata illa billah. Nabi daya doa-doa yang dari Nabi seabrak begitu. Enggak ada satupun jika Anda pengen mimpi ketemu aku, baca berzikir mau tidur 100 kali. Tidak pernah. Apakah doa ini lebih mulia? La haula wala quwwata illa billah. Dari mana kok bisa melakukan pembodohan hebat sedahsyat itu? Anehnya percaya lagi. Ya, ada lagi dapat menyembuhkan segala macam penyakit jika dibacakan pada minyak kelapa lalu dioleskan pada bagian yang sakit. Ya, subhanallah. Semua ini ya ada lagi dapat diterima lamarannya jika dibaca di tempat sunyi setelah siangnya puasa. Sampai kayak ilmu pelet. Bagaimana menghubungkan Islam dengan kepercayaan-kepercayaan begini? Sekali lagi, hampir pasti ujungnya nanti bermuara fulus. Dijual tuh. Orang awam. Percaya aja. Modal sorban. Ya, assalamualaikum yang agak fasih. Tulis doa nubuat kasih jimat. Ya, 500.000, 1 juta mahar. Qabil tu wassalam. Aku jazakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ingin saya tandaskan doa nubuat ini tadi dari sisi sanad jelas tidak diketahui bahkan siapa ini sumbernya. Ya, dari sisi fadilah rusak, bahkan ada perusakan akidah kalau disandarkan pada katanya hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib tadi. Hadis Ali bin Abi Thalibnya aja tadi lemah atau bahkan palsu. Bagaimana lagi ini cabangnya? Lebih parah lagi. Imitasi lagi. Bahasa Arabnya, Pak. Ini kacau balau, salah. Walhasil, ikhwan, tidak boleh kaum muslimin mengimani hal-hal semacam itu. Sudah saatnya kita mulai berpikir kritis. Jangan kita ini terus, ya, dari dulu cara belajar agama kita dicekoki dengan dogma-dogma mati yang tidak boleh kita bertanya dari mana sumbernya. Mereka paling ini, kalau tanya dalil, udah nurut aja. Karena mereka ujung-ujungnya takut. Kalau kebongkar, ditanya secara ilmiah, ya apa nih? Orang kalau udah ujung-ujungnya perut, ya bingung kalau udah jalan makan. Cekoki aja, udah percaya aja, manut aja. Masa sih kiai menyesatkan, ngomongnya gitu. Nanti kalau ada yang mau kritisi, golongan Wahabi ini mah tidak cinta sholawat. Sudah gitu, selesai. Allah, coba sampaikan paparkan ilmiah, mati. Ya, Allahul musta'an. Hati-hati atas masalah ini. Semoga Allah memaafkan kita dan selalu meluruskan kita dalam tauhid yang benar, dalam ibadah yang benar. Tetap terakhir, jika ada kata-kata Anda yang mengandung kesalahan, kehilafan, terasa emosi dan sebagainya, ini datang dari saya sendiri dan dari setan laknatullah. Anda tetap akan meminta maaf jika ada kata-kata anak yang mengandung kehilafan pribadi. Semoga Allah memaafkan. Kita tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.